Yang nanti tidak semuanya harus dijelaskan dengan perkataan. Menjelaskan Tuhan tidak seluruhnya harus dijelaskan Allah Tritunggal itu dengan bentuk perkataan. Kembali ke yang usia 6-12 ya. Karena itu mulai melakukan banyak hal, mereka mulai memahami hal yang konkret, hal yang logis, tidak selalu harus disertai dengan perkataan yang panjang lebar, hanya akan membuat mereka bingung kadang, karena kita sendiri bingung mengungkapkannya. Jadi kalau kita bingung, kita cari hal-hal lain. Bisa bercerita dengan puppet, bisa dengan games, bisa dengan sulap dan magic. Seperti yang seminar sekolah minggu lakukan waktu lalu dipimpin oleh Kak Wesley. Siapa yang ikut? Agendanya Kak Wesley, siapa yang ikut dari semua? Sayang sekali kalau sedikit yang ikut. Aktivitas itu menjelaskan Allah Tritunggal, menjelaskan tentang pro dan tidak, dan segala macam hubungan Tuhan dengan manusia pakai magic. Pakai permainan sulap yang keren banget. Dan itu diajarkan buat kita yang mau. Dan nanti Kak Wesley juga akan membantu kita menggunakan hal-hal itu untuk menjawab beberapa pertanyaan ya Kak ya. Ada ya prakteknya? Jadi tidak usah banyak ngomong juga bisa kalau anak sekolah minggu. Tetapi ada urutannya, ada sains yang bisa membantu menjelaskan. Dan itu akan menjadi lebih lebih menarik. Kayak waktu lalu tuh ada yang istilah dosa itu begitu merah dan diubah sama Tuhan jadi seputih seputih salju, dari semerah kirmizi jadi seputih salju, dan itu ada prakteknya. Jadi bukan membayangkan merah jadi putih, ada prakteknya. Dosa itu kayak gimana gambarannya, itu kan bingung ya. Dosa itu apa sih, melanggar tuh gimana sih, terus kita udah numpuk dan apa. Dan itu dibantu waktu itu bagaimana Tuhan membuat yang merah jadi putih. Ada magicnya. Oke, nanti kita bikin gamenya itu dimainkan oleh Kak Wesley, bukan saya. Bagian saya menuntun bagaimana alur berpikirnya, mengenalinya, persoalan-persoalan itu di masa usia itu akan seperti apa ya. Balik ke masa remaja. Karena tadi fisiknya mengalami perubahan, galau itu muncul, mood swing itu akan sering muncul. Jadi orang gak stabil emosinya, ya benar. Karena dia pun lagi baru sama-sama mencoba membangun dirinya. Lagi ngefirmin, gitu. Jadi diri dulu gitu loh. Dan itu ketika itu tubuh itu physically, secara fisiknya itu di dalam tubuhnya pun bergejolak hormonnya. Maka akan ada ketidaknyamanan tubuh. Anda bayangkan balon tuh ya ditiup, dia berubah dong jadi mekar. Iya enggak? Itu kan tidak dia lagi stabil. Demikian dengan perempuan. Perempuan itu buah dadanya mulai muncul. Itu susah. Kemudian mulai tumbuh bulu. Ingat ya, ketiak begitu masuk kepada masa akil balik, orang bilang ya, itu muncul yang namanya bulu ketiak, buah dada muncul buat perempuan, bulu ketiak dua-duanya berlaku. Ada jakun, suaranya ngebas, ada perubahan dalam tubuhnya. Jakunnya mulai muncul. Dan itu orang kadang memahami dirinya bingung. Sebenarnya, suara gue berubah. Tapi tidak akan ngomong. Tapi dia tidak semudah itu untuk memahami pengalaman perubahan dalam diri. Perempuan aja bayangkan, mempelajari menggunakan miniset, sampai menggunakan BH, pakaian dalam, CD dan segala macamnya aja itu ada suatu proses yang tidak gampang. Menggunakan pembalut, seperti apa waktu menstruasi sakit, itu mengawali tubuh-tubuh yang tidak nyaman. Dan laki-laki itu tiba-tiba kok kayaknya ngelihat apa jadi lebih menarik, tertarik, pikiran mulai meliar ke kiri ke kanan. Itu kan gak mudah.
bersentuhan rasanya ada sensasi yang gimana. Ya, iya kan? Kalau udah mulai besar kan kayak sentuhan cewek sama cowok aja udah langsung gimana. Kadang ada yang berasa begitu. Iya kan? Nah, disitulah kita mendampingi mereka dengan penuh kasih, tapi ingat batasan sentuhannya yang pas. Ya. Bukan sentuhan kepada laki-laki, misalnya perempuan kepada laki-laki itu sentuhan seorang perempuan yang bagaimana. Teman saya laki-laki semua, saya jarang punya teman perempuan. Kayak anak seni rupa, teman saya laki-laki semua. Dan itu sentuhan dengan mereka saya akan berbeda dengan perempuan. Kita tidak menjadikan sentuhannya itu kayak untuk ke arah seksualitas. Kalau laki-laki itu, hey bro. Nah. Tapi kalau udah laki-lakinya, hai bro gitu. Udah beda itu. Langsung berubah semua. Kalau perempuannya ke lakinya ada perkawanan yang gitu. Itu beda sensasinya sama perempuan. Tapi kalau perempuan itu, weh apa kabar? Dia juga akan merasa beda. Nggak masalah. Tapi yang makanya hal-hal ini menjadi sangat-sangat yang sensitif, tapi sangat berpengaruh. Dan mempengaruhi bagaimana dirinya ke depan. Nah tadi saya akan nyambung ini ya sedikit ya. Ketika kita di situ, di masa tunas remaja, tolong dampingi, temani dengan mengenali emosi ya. Saya kembali ke sini, kenali emosi mereka. Kenali lalu mereka sedang belajar mereka, bukan kita yang mengenali emosi mereka, tapi mereka mengenali emosinya sendiri. Jadi kita guiding secara tidak langsung, sedang menuntun mereka mengenali emosinya sendiri. Dan emosinya itu dikarenakan, sebelum dikarenakan, kenapa alur logisnya, kan otak logikanya sudah terbangun ya. Nah ini ada sisa 20% di 15, 18 otaknya nyambung. Nanti akan 18 itu jadi karakter, neuronnya nyambung. Tadi itu balik ke neuron nanti. Ya. Jadi di sini tanya dulu, aduh senang. Ya, ada apa sih? Jangan langsung kenapa ya, ingat ya, tidak ke logika dulu. Kenapa itu pertanyaan logika. Bagaimana itu perasaan, emosi. Kata itu penting, pengaruh ya. Kayak sederhana nih perkataan, tapi itu pengaruhnya besar. Nanti akan saya tanya, ada apa? Hari ini aku menang. Dapat duit, wow bahagia banget. Nah, tadi siapa yang menang? Wah, tadi. Siapa yang dapat beng-beng? Oh, masih senyumnya muncul. Hari ini dapat beng-beng di permainan. Kaleb tidak bisa senyum karena kalah. Diborong sama Yarman yang bahagia di depan. Nah, ada apa Yarman? Betapa senangnya hatimu hari ini, tersenyum terus. Nah, itu artinya dia sedang bahagia. Apa yang membuat bahagia? Ini situasi yang harus kita lihat. Ketika dia belajar memahami situasi, dia akan ingat situasi-situasi seperti ini bisa membuat bahagia. Begitu situasinya dia pahami, lalu ditanya, kenapa ini membuat dia bahagia? Baru alur logika masuk secara tidak langsung. Barulah dia tahu, oh karena aku mendapatkan sesuatu, aku merasa diriku dihargai, aku merasa menang. Dan kenapa menang itu begitu membahagiakan kamu? Karena aku bisa mendapatkan dan lebih dari orang lain. Hati-hati nanti motifnya ketahuan. Ternyata menang itu orang merasa pengen, wah aku senang loh karena aku bisa ngalahin dia. Aku senang karena aku dapatkan sesuatu yang aku sukai. Baru ketahuan motifnya apa. Itu tujuan kita menuntun mereka ke sana. Dan itu bisa digunakan buat diri kita. Terutama untuk menanyakan kejujuran diri sih di hadapan Tuhan. Motif ini, ujung motifnya di sini nih. Dari situ baru ya dari situ tuh nanti kita tanya. Jadi kalau sedih, biasanya yang paling menyedihkan tuh anak saya adalah perasaan sedih.
itu ditanyakan, kenapa kamu sedih? Situasinya begini, aku tidak bisa apa-apa Bu, aku harus di rumah sakit terus. Kenapa di rumah sakit membuatmu sedih? Tubuhku gak nyaman dan aku gak bisa bermain seperti orang lain. Ternyata penyebabnya karena tidak bisa bermain, tidak punya teman. Tunjukkan empati kita. Kakak-kakak punya peran penting menunjukkan empati, apapun kondisimu diterima. Kalau tidak diterima, jangan sampai ngomong gini, ih begitu aja sedih, santai bro, gitu. Enggak. Aku enggak main sama dia, dia ninggalin aku. Oh. Saudara-saudara dikasih punggung ini pusat saraf relaksasi. Buat anak-anak sampai dewasa ini paling nyaman diusap. Memberikan sebuah relaksasi, penenangan paling dalam. Jadi buat anak-anak yang gak mau diem, itu salah satunya di punggung. Anak-anak yang lagi marah di punggung. Nanti ada ya di bagian akhir ya, kita atasi anak-anak yang lagi wow. Dari sini baru begitu kita ngomong kenapa, nanti kita tanya kalau sedih dan segala macam, baru kita masuk ke alur pemetaan lagi bahwa anak-anak muda ini yang sudah kenapa, lalu ketahuan motifnya apa, nanti di sini ayo cari solusi. Solusi. Ini kita masuk problem solving, nuntun mereka di sana secara tidak langsung. Cari solusinya. Oh begitu, tapi jangan ngomong yuk kita cari solusinya yuk apa yuk, ya enggak langsung juga sih. Oh gitu ya, kamu enggak ada teman. Aduh menurutmu, jadi kata-kata itu baik sekali disusun. Menurutmu kalau mengatasi sedihmu enaknya apa ya? Jadi bukan kita yang cari solusi, dia harus belajar menemukan solusinya. Kita sedang menggait mereka ketidakamanan, perasaan tidak nyaman, tidak mudah, ini nanti dituntun untuk mereka sama-sama mengenali dirinya dan memunculkan mereka untuk sama-sama mereka belajar mandiri, menemukan solusi itu bersama dengan orang yang tepat. Ini cuma segini dulu ya, sorry ya, ini panjang. Nggak bisa, harus sesi sendiri dan berjam-jam karena nanti aplikasinya susah ya. Sorry, kita maju, next slide. Jadi kita hanya bantu mereka membuat emosinya stabil, perasaan tidak amannya itu di-firmkan untuk merasa aman. Ya dengan aplikasi tadi, bagaimana menjadi, ingat kalau guru boleh menjadi teman, tapi tetap kita punya otoritas, kita sebagai guru punya posisi untuk harus dihormati. Hormat itu dibangun dari rasa percaya kita yang bisa membangun kepercayaan itu. Kita bisa jadi orang yang dipercaya atau tidak. Ya, untuk posisi gurunya ini. Jadi attitude kita sangat penting diperhatikan. Nah, sebelum masuk ke yang tadi, ingat tadi neuron ini baru sampai, ini kan 0 sampai 6 atau 7 tahun, tergantung teorinya siapa ya. Nah, 0 sampai 6 atau 7 tahun, ini 80%. Nah yang tadi di 15 sebenarnya, sisanya ini ke 18, nah ini disambung nih, twing, ini harusnya biasanya ada, terus twing, nyambung, connecting. 18 ini firm, otak jadi. Kalau kata Pak Pos, ini jadi karakter atau tidak. Makanya kalau dibilang, karakter itu di masa ini yes. 18 tahun ini karakternya jadi. Makanya tugas penting lagi. Hampir jatuh ya. Mendekat. Ininya tidak ini. Ini paling gampang. Sudah. Biarkan dia tenang. Enggak apa-apa. Nah, jadi
Kalau ini sudah jadi, karakter jadi, di mana kontribusi kita dari 0-18 tahun sekolah minggu berkontribusi membangun satu sosok pribadi. Berat ya, berat banget tugasnya dibanding jemaat atau ibadah biasa sebenarnya. Lah paling berat itu tugasnya di sekolah minggu. Dan itu processing yang terbaik untuk berkontribusi membangun satu pribadi. Dan akhirnya kita akan ketemu tentang imannya. Yuk, tahapan membangun imannya. Iman adalah orientasi total, maksudnya memberi tujuan terhadap harapan dan usaha pikiran dan tindakan seseorang. Terima kasih Pak Pos buat slide pinjamannya. Dikasih mata kuliah doktoral. Ini mata kuliah buat beliau. Saya dipinjami sama beliau. Jadi kita bagi. Sekarang ASM belajar kelas doktoral tentang iman. Oke, jadi kita harus ingat ya, tidak sekedar hanya iman itu bentuk seperti harapan yang pasti aja. Ada tindakan pastinya kalau di sini, ada tujuannya yang jelas dari keselamatan itu. Nah, next slide. Ini adalah tahapan iman utama di 0-2 tahun. Ini korelasinya tadi, tumbuh kembang ke tahapan imannya ini. Kebayangkan? Jadi iman tidak dapat dibedakan. Di masa ini belum ada pemikiran konsep, nggak ada ya. Kan tadi kita udah paham, dia belum tahu bahasa. Baru kalaupun 01 sampai 2 tahun tuh cuma tahu 5 kata, makan, minum, ngomong aja masih mimi. Tidak usah pakai kata gitu ya kakak-kakak, minum. Tidak boleh membuat keabstrakan seperti tadi membahas tentang alat kelamin. Ya, makan. Biar dia jelas, makan adalah memasukkan sesuatu ke mulut. Dan dikunyah, ada prosesing. Kemudian bayi sedang membentuk rasa percaya. Mulai masuk dunia baru dia. Mau betah atau enggak betah. Dia betah di hadirat Tuhan atau tidak tergantung situasinya. 0-2 dibangun atau tidak rasa percaya. Masalahnya dia percaya enggak? Terbangun enggak rasa kepercayaan itu? Terus kemudian di atas landasan ketidakpercayaan itu dibangun segala sesuatu mungkin yang terjadi di dalam hal iman. Jadi menjelaskan 0-2 itu membangun landasan iman. Percaya sama Tuhannya itu di sini. Dan kemudian ini akan menegaskan. Makanya proses yang tadi tumbuh kembang di 0-2 tahun itu, gimana posisi kita menuntun di iman dia. Tadi ACS langsung. Ini langsung tugas kita. Kita mesti bikin kelas 0-2 tahun katanya. Saya terima kasih sekali dan appreciate. Anda bisa menjadi gereja yang besar jika Anda membangun hal-hal seperti ini. Tuhan akan berkati banyak jiwa-jiwa karena menampung anak-anak yang Allah kasih. Begitu kita membuat kelas buat bayi, kita sedang menyambut kerajaan surga itu di gereja kita. Tapi kalau kita kelasnya masih belum di bayi, kita bingung. Ayo, kita bikin kelas bayi ya. Dan aktivitasnya suka bingung. Kak, gimana ngebangun iman di atas 0 dan 2? Aktivitasnya tadi kita sudah bahas, sederhana. 0-3 bulan cuma belajar menggenggam, ada yang belajar merondang, tidak usah duduk, gak apa-apa. Gak apa-apa. Sama orang tuanya aplikasinya. Orang tuanya harus hadir. Karena harus paralel ini. Karena dia perlu tempat, perlu orang dulu, sosok yang bisa dia percayai. Yaitu orang yang melekat dengan dia. Supaya dia punya pengalaman melekat dengan Tuhannya. Kalau dia dengan pengasuh hilang, tidak disadari kita memberikan trauma buat anak kita. Jadi Tuhan nanti bisa ada dan tiada.
tanpa disadari. Itu nggak disadari, nggak ada maksud semua, tapi begitulah demikian. Penting ya kakak-kakak. Next slide. Ini tahap nolnya, dan tahap imannya di kelas sekolah minggu adalah tahap iman intuitif di 2 di 6. Nah mulai, dia tuh mulai ada Tuhan Yesus, gitu-gitu loh. Nah mulai lagi baru dikandung namanya ini. Siapa mau ikut Tuhan Yesus? Aku, ayo jalan. 1, 2, 3, aku ikut Tuhan Yesus. Nah kayak gitu-gitu aktivitasnya. Gak usah harus liturgi orang tua. Yang harus pujian, begini-begini. Tapi memang Dan Dumas mengajarkan ini ada tahapannya. Tapi aktivitasnya diperbanyak sebaiknya. Karena itu sangat menopang dan membantu mereka. Diapresiasi dengan benar ya kakak-kakak. Karena ini akan membantu pengenalan iman mereka terhadap Tuhan. Bahwa Allah mengapresiasi. Bahwa Allah menghargai setiap pribadi. Jangan kritisi ketika salah dulu. Nanti punishment terhadap dirinya tinggi. Kadang kita punishmentnya, aduh ini semua salah gue deh. Aduh dia udah bilang gue salah. Terus dia akhirnya kalau di hadapan Tuhan begitu salah, sangat merasa bersalah. Habis dan gak bisa dekat-dekat sama Tuhan. Karena dia sangat selalu salah. Jadi kita perhatikan ya. Karena tadi kan di 2 ke 6 ada proyeksi demikian. Dan kemudian kita baru ya. Gambaran ini mulai muncul. Tentang sosok Allah, malaikat. Gak apa-apa diberikan gambaran-gambaran demikian. Karena itu perlu memang. Mereka sedang membangun imajinasi yang benar. Dan itu akan membantu iman mereka. Bahwa Allah selalu ada buat mereka. Mereka, kepercayaan diri mereka terbangun di saat ini. Menerima dirinya. Bahwa dirinya diterima. Itu membangun bahwa dia diterima Tuhan. Tuhan itu terima orang berdosa. Ada orang susah dekat sama Tuhan. Aduh aku tuh selalu berasa enak. Aduh aku tuh berasanya gini. Padahal Tuhan sudah terima nih. Kitanya yang merasa kita tidak diterima. Ini yang bahaya. Momen inilah di titik inilah guru sekolah minggu berperkara yang begitu penting juga. Oke, next slide-nya. Ini adalah tahap di remajanya, mulai pra remaja ya, 6 ke 12 ya, 7 ke 8 atau 6 ke 12. Anak-anak mulai mengembang, membuat kritik, evaluasi, fantasi. Nah, di sini cerita masuk ya, kakak-kakak dengan simbol dan segala macam. Ini lebih cocok. Karena kan tadi dia lagi berpikir logis. Lagi mulai mengenalin kronologi cerita. Nah ini mulai masuk, makanya narasi cocok di usia segini. Sesuai tahapannya makin lama makin kompleks ceritanya. Itu sesuai logikanya. Kalau kita paksain di usia yang sebelum-sebelumnya itu narasi, cerita itu tidak dalam hal yang menarik tertentu sesuatu, yang bentuknya cuma bercerita, sulit memang. Kelas chaos. Kelas bingung, kok kayaknya anak-anak gak ngerti. Biarinlah anak-anak mendengar tapi pahamlah. Enggak, jangan paksain pikiran kita ke mereka ya. Mereka tumbuh di masanya. Kita pun di waktu itu lupa dikit kok, masa balita itu semua lupa. Banyak yang lupa, ya enggak? Jadi narasi sebenarnya enggak terlalu penting. Aktivitas yang penting. Membawa kepada narasi, persiapan narasi. Nah, kemudian mulai merenungkan makna ya. Wih, kenapa ya gitu? Kenapa sih kok bisa Zakheus itu pendek, gak berarti, orang lihatnya jahat, tapi Tuhan Yesus mau datang loh.
Itu kan mulai merenungkan maknanya ya. Nah, di usia segini yang cocok untuk merenungkan maknanya. Tapi kalau diceritakan di usia tadi, merenungkan maknanya, pusing 7 keliling itu anak-anak, abstrak aja belum jadi, lagi processing. Bukan pusing sih, dia tidak akan nganggapin, gak masuk, sedikit, wasting time. Next slide. Ini kita masuk ke tahap yang nanti berikutnya, iman sintetis atau konvensional di 13 ke 18. Makanya tahap ketiga ini adalah tahap yang dimana mulai itu pemikirannya dicocokin ke diri sendiri. Nih kita lihat nih ya. Biasanya karena dia lagi pembentukan diri ya. Ini ada beberapa ya. Beberapa slide nanti di sini. Tahapan ini nih ya, melihat diri lebih dalam. Nanti dikonektingin dengan Tuhan. Terkait dengan Tuhan. Misalnya kalau aku marah, gimana ya? Apakah sesuai dengan firman atau tidak? Sudah mulai pertanyaan-pertanyaan itu muncul. Mulai dia terganggu, firman ini menyamankan aku atau tidak? Apa ya yang cocok buatku? Padahal ini bukan masalah cocok nggak cocok juga sih gitu. Tapi mereka lagi mencoba seperti itu, mencerminkan, jadi ngeliatin. Kita harus bantu menjelaskan pada tahapan iman ini kepada mereka. Jadi firman Tuhan itu bukan sekedar dicocok-cocokin. Firman Tuhan itu bukan sekedar paling nyaman buat diri sendiri gitu. Tapi nggak langsung begitu ngomongnya. Ngomongnya harus pakai cara yang lebih proporsional lagi. Next slide, kita percepat ya. Nah, ciri khasnya adalah menyusun gambaran Tuhan itu, yaitu tadi hubungan antar kita dengan Allah, kita dengan relasi dengan manusia lain, itu akan terasa. Allah setuju gak ya kalau aku marah sama dia? Ada tuh pertanyaan yang kayak gitu, aduh gimana ya, benar gak ya menurut Tuhan kalau aku tuh sebenarnya gak mau berkawan sama dia? Tuhan itu lihat aku gak sih kalau aku tuh gak punya teman? Tuhan tuh bagaimana sih? Back to myself ya. Jadi selalu direfleksikan ke dirinya. Kemudian di sini ya, makanya kalau pertemuan saya dengan Tuhan adalah waktu saya SMA. Ketika saya merasa tidak punya siapa-siapa, Allah datang. Dan itu dalam penglihatan yang langsung. Kalau kita di nol sampai tadi terbangun secara tidak langsung. Wow, kerjanya ini dahsyat, ketemu dengan cara Tuhan yang dahsyat juga. Refleksinya Allah tuh langsung nyambung ke diri dia ya. Dan dia haus loh. Kalau tadi dibangun dengan baik, makanya dia haus. Karena apa? Dia sedang lagi cari di jati diri kan. Jati dirinya mau arah kemana. Nah itu kehausannya itu tinggi sebenarnya. Jadi carilah jiwa itu di masa remaja, pasti banyak yang labil, pindah agama dan segala macam itu kejadian. Di sini kita harus tanamkan dengan baik untuk menemukan pribadi dia ada dipersiapkan oleh Allah. Next slide. Nah, kita percepat ya. Ini tugasnya tadi di dalam iman dan sekarang masuk ke aktivitas dan permainan. Tujuan permainan. Tadi ya kita sudah mulai ya. Ada yang hal-hal tertentu, tetapi ini ada kita tujuan. Kenapa di sekolah minggu ada permainan, ada games, ada aktivitas. Yang lainnya, satu membuang ekstra energi anak. Ini penting sekali. Anak-anak energinya nggak ada hentinya kesannya. Itu kenapa aktif? Karena tidak pernah energinya belum tersalurkan. Aktivitas supaya tenang, makanya perlu aktivitas dahulu. Permainan itu membuang energi mereka supaya mereka tenang. Rehat baru bisa dengar cerita. Jadi kalau ada cerita dulu ke games itu kurang pas. Yang pas itu games dulu baru ke cerita. Nah, kemudian ini mengoptimalkan pertumbuhan sampai ke organ ya. Jadi aktivitas itu harus diusahakan mengkoneksikan mata, organ lain, otot dan segala macam, termasuk otak, kognitif dan tadi nanti kaitannya seperti tadi, balik lagi ke iman.
Jangan salah, pertumbuhan kita secara fisik itu pengaruh juga ke dalam hal iman karena membangun emosinya seperti apa. Itu ada relasinya. Kita punya ada kekurangan, pasti kita mengalami ada minder, ada apa. Nah, itu yang harus diatasi. Ya. Kalau kita ada ruang bisa mainkan ini, ajak ini, membuat tubuhnya sehat. Mari kita bangun lingkungan yang lebih sehat buat mereka, walaupun dengan waktu yang dikit. Nah, mengembangkan kepribadian yang baik di diri anak, yaitu baik mengontrol kemarahan, kekhawatiran, iri hati, duka. Kayak permainan tadi, menang kalah. Itu kan sedang mengontrol tuh. Yang kalah nanti gimana? Sedihnya, nggak dapetnya. Padahal kita lagi ngelatih kecepatan, kita melatih ketangkasan, ngelatih konsentrasi. Itu banyak tadi. Jadi memang aktivitasnya sederhana, tapi melatih banyak hal. Konsentrasi. Nah, itu ajakan fokus. Ada waktunya kita sama Tuhan perlu fokus. Jadi mengajar konsentrasi dalam keseharian itu mengajar kita juga menuntun iman kita bagaimana berlaku konsentrasi sama Tuhan. Ada korelasinya selalu dengan iman. Kebiasaan sehari-hari, habit berkorelasi dengan iman kita, habit iman kita akan seperti apa dibangun. Kemudian belajar mengenal aturan ya. Ini penting. Menang kalah harus terima. Yang menang adalah yang mengambil tepat waktu. Nah itu aja. Sederhana tapi harus dibangun kakak-kakak. Harus dilakukan, harus diperbuat lebih sering. Dan tidak usah harus selalu itu ada dalam bentuk mewarnai dan menggambar. Boleh, tetapi juga hal lain aktivitas fisik perlu. Dan itu nanti diterjemahkan ke dalam, gimana ya. Nah itu kita perlu lebih pintar lagi, perlu cekatan lagi. Boleh nanti diskusi. Saya makanya suka di grup GSM kasih ya, permainan kan, atau aktivitas apa. Saya kirimin, tak. Itu karena saya sudah hitung. Ini membantu memperbaiki, melatih atau menstimulasi. Bahasanya tuh stimulasi. Menstimulasi motorik halus, stimulasi motorik kasar, stimulasi sensoriknya. Itu perlu karena ternyata itu membangun struktur emosi juga, membangun kognitifnya, dan itu menuntun kepada perilaku imannya. Dan di sini ya, kalau dia sudah tahu aturan sosial, dia akan mudah pahami aturan Tuhan. Nanti akan dikorelasikan kepada aturan di firman Tuhan. Oh iya ya, sebenarnya Tuhan terlebih dahulu memberikan aturan yang baik buat kita. Tanpa disadari kita sedang membangun filter yang baik buat anak-anak lewat firman Tuhan. Filter itu dibangunnya dari kayak ginian. Dari aktivitas, jadi bukan dikasih nasihat. Nggak boleh ya begini, nggak boleh begitu. Enggak, aktivitas ini bisa menuntun, membuat filter. Terus kemudian mengembangkan keterampilan, sudah pasti. Kalau keterampilannya terbangun, dia pasti akan merasa berguna, dia akan punya kemampuan, dia merasa nyata dirinya, itu yang penting. Kalau tidak punya keterampilan, semua salah, semua nggak mampu, pasti gagal total. Akan murung, cuma bisa sebisanya, ya sudah. Hidupku begini wae seumur hidup. Tugas kita penting ya. Padahal ini bicara aktivitas, ini cuma bicara games loh. Anak yang stimulasi gamesnya bagus, bagus biasanya. Olahraganya bagus. Kemudian meningkatkan kreativitas sudah pasti. Kayak Kak Wesley ini, kreatif banget. Pak Pos tuh kreatif di rumahnya. Itu perlu. Terus kemudian dia belajar interaksi sosial. Games itu paralel loh sama kemampuan kognitifnya ya, inteleknya ya. Jadi dia paralel. Dan kalau inteleknya bagus, percaya analisa firman Tuhannya baik adanya. Inteleknya nggak kebangun, susah terima firman Tuhan kadang. Ya sudah, amin. Udah amin aja. Nggak ngerti itu, iya atau enggak, aminnya tuh nggak ngerti, nyangkut atau enggak. Tapi kalau orang sportif, dia tahu. Oh ya, aku salah. Oh iya, aku kurang.
Kalau orang nggak sportif, nggak punya intelektualnya akan turun. Hati-hati, kayak punya korelasi, kayaknya jauh korelasi sebenarnya. Orang yang terlatih, sportivitasnya, kreativitasnya, inteleknya naik. Dan itu pengaruh dalam kehidupan emosinya. Emosinya tuh nanti ketahuan, stabil, nggak stabil. Orang nggak sportif itu dia nggak stabil. Dia akan nutup diri, biasanya bikin benteng. Bentengnya apa? Terserah. Tidak mau dengar kah? Anak-anak cenderung tidak mau dengar ya, tidak mau perhatikan. Nah itu benteng-benteng yang kemarin Pak Pos sudah jawab kan. Kalau orang dewasa biasanya dia cuek, dia kesannya kayak iya padahal tidak di hatinya atau di pikirannya. Itu orang bermasalah sebenarnya. Dan itu harus dibereskan. Masanya kita mau atau enggak. Jadi ingat ya, kita coba cek di diri kita. Selain itu kita cek di diri kita karena nanti sore terkait nih ke masalahnya Kak Pos nih. Cek kita pembiaran atau enggak, ada enggak pembiaran terhadap sesuatu di diri kita. Karena kemungkinan ini tidak terbangun. Sportivitas, belajar ini, belajar ini. Sorry ya, agak keras dikit ya. Saya ngajak kita ngecek diri kita ya. Karena kita mau melayani nih. Kalau kita enggak berani diri kita, gimana kita mau pelayanan? Di hadapan orang, di hadapan Tuhan deh, dan di hadapan diri sendiri loh. Kita merasa, udah cukup segini, aku yang tepat. Oh itu dicek, harus cek. Kalau kayak gitu gimana? Gitu apa? Karena ada program-program yang, hal-hal yang kayak gini yang kita lalui tanpa kita sadari. Oke, next slide. Ini yang terakhir, perkembangan anak terjadi gangguan psikologis. Jadi Leta Hollingworth bilang banyak anak dengan mental yang cacat, maksudnya itu menderita masalah emosi maupun tingkah laku akibat perlakuan yang tidak tepat dari orang dewasa dan kurangnya stimulasi intelektual yang diberikan kepada mereka. Satu. Ada juga pandangan pendekatan Freud itu katanya gangguan berakar dari interaksi antara proses perkembangan, tadi proses perkembangan dia bermasalah. Dan situasi pengalaman di masa kanak-kanak yang senantiasa berubah. Ada perubahan mendasar yang twing kayak fluktuatif banget di perubahan di kondisi anaknya. Kita cek ya. Terus pendekatan tingkah laku dari John Wilson bilang ini hasil conditioning. Artinya suatu lingkungannya itu apa yang membentuk dia demikian? Yang pasti tadi, bahwa ada interaksi sosial. Jadi kalau dirangkum secara keseluruhan, udah kan kaya? Masih ada lagi gak aku? Kayaknya udah ya, selesai kan ya? Ada satu slide lagi, nextnya. Ini apa? Oh belum, nanti aja yang ini. Jadi kakak-kakak, ayo mari kita sama-sama ngecek nih. Ketemu anak-anak yang gak mau diem, ketemu anak-anak yang menurut kita kadang dikatakan bandel. Ada di posisi mana mereka? Ada di posisi mana mereka? Kita perhatikan lingkungan orang tua. Lingkungan sosial. Dan kita harus cek ke diri kita. Ini kita bagian dari mereka nih. Kan kita lingkungan sosial mereka. Karena dunia pendidikan. Sekolah minggu jangan dianggap rendah beda sama sekolah biasa ya. Tidak, sekolah minggu tuh setara loh. Karena imannya ada di situ. Dan kita kasih pendidikan juga di situ. Pendidikan perilaku, emosional, psikologi sosialnya. Itu di sekolah minggu bibitnya salah satunya. Jadi kita setara sebenarnya. Walaupun badan kita tidak resmi seperti sekolah minggu itu kesan tidak resmi ke sekolah. Harus ada dari Diknas, ngikutin ini. Enggak. Memang tidak, tapi kita punya standar yang sama dalam dampak kehidupannya. Nah, pertanyaannya, kita nemuin gak anak-anak kayak gini di sekolah minggu kita? Atau anak-anak kita aman-aman aja? Hah? Ini yang ACS, coba saya tanya dulu, ACS banyak? Banyak sekali. Yang belakang gimana teman-teman? Aris ketemu anak-anak yang hebat dan dahsyat?
Banyak. Kak Puji Gunung Sari, Kak Resti gimana? Banyak nggak? Yang Gunung Sari gimana banyak? Banyak sekali. Ayo Bebe, Kak Jessica, yang lainnya gimana? Banyak nggak di Bebe? Yang antik-antik, unik-unik? Banyak? Ada juga. Ayo kakak-kakak yang Sangatta, yang lainnya? Banyak. Lojanan? Kalau wilayah 1 gimana Pak Joni? Banyak nggak anak-anak yang begitu dahsyatnya dalam perilaku? Banyak juga ya. Terutama apalagi udah ketemu gadget. Dan mereka tidak mau lepas dari gadgetnya ketika sekolah minggu. Begitu diangkat tantrum. Tantrum. Yes. Ngamuk, tantrum. Karena apa? Di keluarga pola asuh. Banyaknya itu kenapa parenting perlu dilakukan oleh gereja. Saya pengen sebenarnya kasih kelas parenting sih, cuma bingung juga, banyak banget gerejanya jadi bingung. Pindah-pindah tempat yang saya asli. Kalau di Bogor kan saya bisa kumpulkan satu kota Bogor gitu, bisa bikin parenting gitu. Saya kasih kelas-kelas parenting. Nah, kalau di sini tuh saya kebayang banyaknya. Kayak gitu, beda daerahnya tuh jauh kayak gitu kan. Kayak Jawa tuh jauh-jauh, jadi itu membuat nggak mudah. Ketika mengalami banyak, ingat ya kakak-kakak, perkataannya boleh nggak? Tadi setelah kita belajar tumbuh kembang itu, mematahkan hati mereka, mematahkan karakter mereka, membentuk mereka ke karakter yang menghancurkan. Boleh nggak? Perkataan kita nih nomor 1, boleh nggak kita ngomong bandel kamu, nakal? Oke, kita cabut kata nakal dari mulut kita mulai saat ini. Kita cabut emosi kita. Oke Kalika, sepakat nggak marah dulu? Wis, habis ini jadi mama paling panjang sabar dia. Harus kita punya semangat itu, ya nggak? Balik harus punya perubahan yang mendasar kita. Dan kita harus katakan tadi sesuai dengan tumbuh kembangnya. Oke, kalau ada pertanyaan silakan sambil nanya aja. Ya Kak. Tertegun juga, bukan khotbah di sini. Gak apa-apa. Dengan adanya perkembangan anak ini luar biasa ya. Selama ini saya sebagai istri gembala, sebagai ketua sekolah minggu di gereja sana, kadang orang tua itu mendampingi anaknya karena ada berita, syukurnya tuh bayi-bayi pun dibawa ya untuk ke gereja, terus mau mengikutkan anaknya ke sekolah minggu. Jadi si gembala ini, mak kurang loh jemaat di depan, ini orang tuanya pada di sana gitu kan di sekolah minggu. Iya ya, dilema juga, apalagi ini baru dia mengenal Yesus gitu kan. Tadi kan double katanya, selain mengajari anaknya, anak juga butuh sentuhan ibu. Nah di sini ternyata berguna sekali. Kadang ada juga jemaat bilang, dia ibu itu loh kayak khawatir banget ya sama anaknya, kan ada guru sekolah minggu kok ikut juga gitu, kayak terpengaruh jemaat yang lainnya gitu kan, seolah-olah menganggap teman jemaat ini kayak malas mendengar firman ya, padahal ada apa ya, kebutuhan yang mendalam untuk sentuhan sang anak itu. Nah dengan adanya pelajaran ini di mana saya seorang guru menggiatkan saya untuk mengajarkan bagaimana pola asuh sentuhan seorang ibu itu kepada anak. Terima kasih Bu ya. Dan Ibu dan bapak ya? Ya. Ibu dan bapak. Ya. Kakak. Enggak, ibu dan bapak harus sentuh anak. Sentuh anak. Yes, okay. Harus yakin dia. Ya. Ibu dan bapak, genggaman itu di tangan ibu dan bapak harus didapati dari anak itu. Ya, oke, terima kasih. Itu satu. Yang kedua tentang itu tadi ya, memang betul ternyata trik, cara. Kenapa sih ini anak naik turun, loncat naik meja gitu ya. Saya di sana ada 2. Ternyata kalau dicari tahu ke belakang mengapa dan kenapa, memang dari pola asuh ya. Kadang saking sibuknya orang tua dua-dua, dikasih gadget itu, jadi dia terbiasa dengan
HP itu gitu. Ketika diambil tuh ngamuk, baru loncat sana loncat. Nah, karena sudah diberi solusi, puji Tuhan, semangat. Wes, Panjang haleluya. sabar. Ya, kakak ingat ya, kita ini anak itu tadi kan, kenapa dia belum bisa apa? Karena daya konsentrasinya memang berbeda. Anak sampai di bawah 3 tahun 5 menit cukup. Itu 5 menit. Anak 4 sampai 6 cuma 10 menit. Paling panjang itu. 6 dan 7 itu baru 7, ke 8, ke 10 barulah masuk usia sekolah 2 jam. Untuk bisa coba listening pun ada jeda, tinggal 30 menit. Kenapa kelas itu sistemnya paling lama 40 menit? Karena emang itu cuma bisa konsentrasinya. Jadi jangan Anda paksakan dia ikut jemaat, ibadah, lalu dia lari, lalu Anda bilang, bandel anaknya. Gak bisa. Lah kita orang udah gede aja gelisah, apalagi bocah. Kok disuruh anak bayi jadi orang gede, siapa yang jahat? Yang jahat sopo? Yang ngehakimi sopo? Bukan anaknya bandel. Memang dia punya kapasitas demikian. Bukan dilarang, diberikan aktivitas. Didampingi. Diajak temani. Memang itu maunya. Oke, nextnya siapa yang mau tanya? Oke, Kak Virgin. Oke, terima kasih Kak. Saya mau tanya gini. Tapi sebelumnya terima kasih dulu untuk materi, terutama karena saya pegang kelas anak kecil. Materi kelas kecil itu kemarin tuh sempat saya kebingungan gitu ya. Kebingungannya dalam arti gini, saya juga merasa seperti berdosa gitu. Kenapa? Karena saya merasa aduh ini anak-anak bayi tidak terlayani gitu kan. Karena setiap kali ada anak bayi yang masuk itu di anak kecil ini seperti ya udah dia datang aja gitu kan. Sementara di apa namanya di kelas itu kan 0 sampai berapa tahun itu? 8 tahun kan. Kelas campur ini ya? Ya, karena kan campur kan. Ada yang kelas campur ya? Karena kan sekarang udah dijadikan satu kan Kak. Maksudnya kalau dulu kita materinya kan beda ya. Kelas balita batita kan sendiri, kemudian kelas kecil kan sendiri gitu kan. Nah kalau sekarang itu kan udah dijadikan satu. Ya sekarang sekarang materinya kan dijadikan satu tuh. Nah kadang tuh saya merasa yang kemarin tuh merasa aduh ini anak-anak bayi gimana gitu. Sementara terkadang juga jumlah guru juga tidak memadai gitu kan. Kemudian itu tadi saya merasa ini anak-anak bayi mesti gimana? Oke, ada orang tuanya. Kalau misalnya ada orang tuanya mendampingi dan orang tuanya mengerti, bisa berkomunikasi dengan anaknya, puji Tuhan gitu. Tapi ketika ada anak-anak yang ya udah deh orang tuanya cuma ngeliatin anaknya ngapain gitu kan. Jadinya tuh saya sebenarnya kemarin memang sempat ngerasa yang gimana ya gitu. Dan dengan materi ini tadi, jadi pertanyaan baru buat saya adalah gimana cara kita sebagai guru, apalagi guru-guru yang jumlahnya sangat terbatas, dengan dengan tempat yang terbatas juga, itu mengatasi supaya anak kecil ini, anak kelas kecil, baik balita maupun anak kecil bisa terpenuhi semuanya. Itu aja. Terima kasih Kak. Saya sudah waktu bikin materi ini saya sudah pasti akan ada pertanyaan ini karena banyak gereja terutama yang kecil-kecil dengan jumlah guru sedikit, ini bagaimana ya Kak? Gitu. Pasti kan? Kita bahas dulu kelas idealnya. Kelas ideal pasti dibentuk berdasarkan tahapan usia tadi ya, karena ada tahapan iman juga yang dibangun disesuaikan dengan tahap tumbuh kembang. Ya enggak? Terus kemudian membantu dipersiapkan baik ruangan ataupun alat bantu yang memadai sesuai kebutuhannya dan
fasilitator yang mumpuni. Timnya ini sekarang lagi kita bangun ya, supaya bisa mumpuni secara bertahap. Ya enggak? Pengalaman benar, tapi kita juga perlu di-upgrade untuk supaya menjadi cukup mumpuni lah. Bertahap terus ya. Ini yang sedang kita bangun. Sekarang masalahnya adalah tadi ada tim, ada tidak gitu kan. Dan jumlah kelas campur. Kemudian kelas memiliki tujuan pembangunan iman sesuai tahapannya didasarkan dari tumbuh kembang anak. Sesuai dengan pembagian usianya. Ini kelas ideal ya. Dibangun sesuai dengan tahapan iman, sesuai tumbuh kembangnya, itu harusnya sebegitu yang baiknya. Kemudian tahapan iman terkomunikasikan dengan alur dan alat pendukung yang mumpuni. Fasilitator menggunakan bahasa yang tepat dan aktivitas yang sesuai berdasarkan usianya. Jadi semua memang usia itu mempengaruhi. Dan ketika ada kelas campur, gimana ini? Ini repot. Dan kita rata-rata tenaganya kurang. Satu kakak, jadilah kakak yang cerdik. Pertama, terlepas kelasnya campur, pisahkan kelompokan ini ada orang tua, ini yang umur berapa, ini umur berapa. Ingat ya, coba walaupun itu satu ruangan dipisahkan berdasarkan usianya masih kelihatan. Karena dia pasti akan ngegrup dengan teman mainnya berdasarkan usia tanpa disadari. Lebih baik kita bantu. Mungkin kalau Gunung Sari diatur lebih baik lagi, termasuk komitmennya. Ya, nanti diatur. Itu sebenarnya bisa, harus dipecah memang. Dan pecah tanggung jawab, pecah organisasi, organisasinya strukturnya dirapikan ulang. Kalau itu menurut saya ya, itu tenaganya banyak, hanya itu pengaturan tentang di dalam struktur organisasi. Buat gereja yang kecil baru perintisan, satu gembala dengan banyak, itu yang lebih mungkin terjadi masalahnya. Maaf, kalau buat Gunung Sari jumlah guru berapa? 14, berarti itu masalah di struktur organisasi. Bukan di masalah ada kelas campur atau tidak. Tidak cukup atau enggak. Organisasinya yang perlu dirapikan lagi supaya itu terbagi dengan terdistribusi dengan baik. 14 orang itu. Ya. Ya tergantung. Kalau ada satu orang terus gurunya kayak perintis. Nah, itu saya kerasa banget. Nah, itu pasti. Bagi dulu kakak, bedakan. Tetap ibu-ibu yang punya anak silakan sisi sini. Ingat ya, gerakan tubuh pengaruh. Tidak boleh, ibu-ibu mari, itu lagi nyambut undangan. Monggo ya, kita bukan lagi nyambut undangan. Kita lagi menyambut tamu-tamu hebat, anak-anak Tuhan yang perlu aktivitas dari ujung rambut sampai kaki kelihatan ekspresinya. Coba. Habis ini kita akan latihan di depan semua. Mimik ketawa, mimik apa segala macam. Dan kita akan latihan gerakan-gerakan melompat dan segala macam. Karena itu perlu. Lepaskan dirinya. Kita menyambut anak-anak dengan cara yang harus menarik. Lebih menarik mana? Gadget. Kata dia kan problem kan? Gadget lebih menarik atau gurunya yang menarik? Gadget. Yes. Kenapa gadget menarik? Ada perubahan cepat, ada warna, ada gerak. Kita bergerak enggak? Kita pakai warna yang menarik enggak? Sekolah minggu gurunya pakai baju yang menarik. Wangi. Bau ketiak. MBK kalau bau ketiak. Saya kalau mau ke PAUD, saya tahu akan lari, akan loncat dan segala macam, saya pakai MBK walaupun saya nggak bawa ketiak. Karena itu mengurangi. Penting ini ya, performance diri penting. Anak akan merasa nyaman. Kak, kejam kali kak. Iya, kejam saya. Saya bilang sama anak saya, pakai MBK dari bawah. Saya bukan promosi ya, tapi itu cukup efektif memang. Sampai kaki, tidak boleh bau kaki, buka sepatu. Kalau yang kelasnya buka sepatu, tidak boleh bau kaki, tidak boleh bau badan tubuh. Wangi. Anak-anak senang, sikat gigi, dikuncir boleh, pakai bando boleh. Minimal kita menari. Kalau biasa pun boleh.
usahakan baju yang menarik tapi cukup nyaman dan santai. Jangan pakai baju yang sangat span segini. Pas duduk dia sibuk ke kiri ke kanan guru sekolah minggunya. Sibuk tutupin paha. Ambil sarung tutup paha. Tidak kakak-kakak. Kita tahu kita akan ke sekolah minggu kadang berkorban pakai baju mungkin yang lebih nyaman lagi. Maaf ya para ibu gembala. Lalu bentar ya Bu, buat kelas yang ini, yang berantakan dulu. Yang campur, kelas campur. Setelah itu berikan aktivitas sesuai usianya. Boleh kamu cerita, tapi yang kecil kamu perhatikan. Jangan dikasih aktivitas sama dengan yang besar. Tetap dibagi aktivitasnya, suka nggak suka. Anak kecil, ibu-ibu yang 0 sampai ini, waktu pas mau ngomong, adek-adek sebentar, jadi patung yang cantik ya, jadi patung yang keren, sebagai hero. Boleh. Nanti yang mereka diam, kamu kasih instruksi. Nanti ya, kakak kasih waktu, kasih HP-mu jadi timer. Tuk, dengerin ya, kalau belum selesai tetap jadi patung. 2 ini diam. Pindah ke yang ini. Kakak, ibu-ibu, buat anak-anaknya ajarin pegang begini ya Bu. Tuhan baik, aku sayang kamu. Udah, suruh ibu-ibunya begitu. Pindah lagi ke sini. Memang capek kelasnya. Saya nggak akan katakan nggak capek. Demikian ya, pengaturan aktivitasnya minimal. Ya. Mana ya mix ya? Iya, kemarin itu sempat kami mencoba untuk membelikan mainan edukasi untuk anak-anak yang balita ya, supaya maksudnya dia bisa memegang, dia bisa meraba seperti itu. Tapi di kelas yang lain, kakak-kakaknya ini itu lebih fokusnya ke mainan itu akhirnya gitu loh. Jadinya, aturan, kesepakatan awal sudah dibangun belum di dalam kelas? Kan sebelum dikeluarkan harus ada kesepakatan awal. Ada kesepakatan, tapi namanya anak-anak juga kadang tidak tidak mau dengerin. Iya, gitu. Tetap dibangun kesepakatan dan diberikan mereka apa yang menjadi bagian mereka. Kalau kita memberikan ini lalu ini tidak diberi, akhirnya tidak ada kesepakatan yang tepat yang cukup membandingkan buat dia mengikuti kesepakatan itu. Jadi berikanlah, kalau ini punya, yang ini apa ya? Mainan edukasinya dibagi sesuai usianya. Dan itu dilakukan sebelum acara dimulai. Karena kita harus habiskan tadi energi ekstra. Supaya yang ini tenang. Yang gede ini energinya gini, bayi punya energi lebih, ini lebih banyak lagi. 6, 7, 8, weh. Kan konsentrasinya udah lebih lama, energinya lebih gede. Oke. Kita kasih Bu Asni dulu ya. Ya, Kakak Asni gimana Kakak Asni? Ya, terima kasih. Saya secara pribadi senang sekali ya, sangat senang dapat pembekalan yang luar biasa, yang mungkin pokoknya luar biasa aja. Saya bersyukur di Lojanan itu guru sekolah minggunya sudah membuat pembelajaran dari 1 tahun itu sudah ada. Cuman yang menjadi kendala untuk saat ini anak-anak yang belum waktunya ke remaja, pemuda remaja, karena besar badannya beda usia, itu yang jadi kendala, maunya pergi di pemuda. Ikutnya ya? Iya. Padahal usianya baru? Usianya masih madya. SMP kan? SD kelas 6. Oh SD yang kelas 6-an ya, karena sudah SMP. mulai akil balik sekarang itu. Karena besar badannya. Yes, dia sudah masuk remaja. Ya. Bahkan anak saya pun, saya sudah malu ikut anak sekolah minggu karena badanku paling besar di situ. Ini mengatasinya bagaimana ini Bu? Oke. Terima kasih Kak. Jadi gini, gandum Mas memang punya parameter demikian. Tapi kita harus lihat
tumbuh kembang anak berdasarkan kondisi mereka. Mereka akan hidup berdasarkan kondisi, bukan struktur gandumas. Saya nggak katakan larang untuk nggak pakai strukturnya gandumas. Cuma ada pertimbangan-pertimbangan hal khusus ketika tumbuh kembang anak itu sekarang, masa remaja, gandumas kayaknya belum update ini. Masa tumbuh kembang remaja itu masa puber sekarang masuk di usia 9 tahun. Itu yang terbaru secara fisiologi kesehatan. Dan gandumas pakai usia di SMP 13 tahun. Itu persoalan. Jadi cerdik-cerdiklah kalian mengakali kalau memang sudah harus pindahkan. Kalau menurut saya. Saya tidak akan mengganggu itu walaupun kami akan ada sosialisasi soal gandumas, tapi saya tidak akan terpatok kepada tumbuh kembang anak harus dipatokkan kepada tumbuh kembangnya berdasarkan gandumas. Karena tumbuh di lapangan itu berbeda. Gandumas memberikan panduan secara umum maksudnya. Ini loh kira-kira gambarannya dan itu bisa dipakai untuk referensinya. Materinya bisa dipakai, aktivitasnya yang bisa berbeda. Ya, materinya kalau mau mudah dan belum ada, memang gandumas sangat efektif sekali. Itu dasar imannya udah bagus. Ya enggak? Pengenalan bahan-bahannya oke untuk berdasar imannya. Untuk aktivitas pengelompokan, sesuaikan dengan kondisinya. Jangan paksakan. Ya enggak? Kasianlah. Ya enggak? Karena Kak Asni usia segini, saya masukin ke kelas remaja, pusing kan? Suruh, hai semuanya. Udah langsung bingung dia ini. Gitu kan? Demikian dengan beliau. Pasti anak-anak itu akan mengalami gangguan yang tidak nyaman. Kita harus berikan kondisi yang nyaman buat mereka. Nyaman itu gini, bukan nyaman seenaknya mereka ya, tetapi yang tepat. Nyaman itu karena tepat, presisi dengan dia. Ya kalau sudah tumbuh jakun, ya kan udah tumbuh nih, udah masuk remaja dia, yang lagi tumbuh kembangnya cepat kan? Ya nggak bisa memang. Suaranya sudah berbeda, terus barengan sama temennya yang cemen-cemen, yang masih suara gitu, ya sulit memang. Itu menjadi gangguan. Jangan paksakan kita kepada kondisi mereka. Kita tepati aja, nggak apa-apa. Kalau saya sebagai ketua DSMD, mungkin representatif saya secara personal, saya akan tetap tepatkan dia sesuai tempat yang tepat. Karena gandumas belum tentu ada penelitian terbaru waktu saya baca juga. Karena ini harus ada, karena kan dilewat dengan penelitian yang terbaru, perkembangannya cepat. Perkembangan gadget cepat itu memicu pertumbuhan seksualitasnya cepat. Gadget dan makanan itu memicu pertumbuhan umur fisiologis saat ini secara seksualitas mengalami kecepatan yang lebih cepat dari yang lalu. Masalahnya kecepatan gandumas merespon ini membuat kurikulum ini belum ada di sana. Sorry ya Pak Pos yang berkawan dengan gandumas bertetangga. Tapi konsep imannya itu masih sangat digunakan. Sama. Jadi hanya penempatan orang dan aktivitas yang bisa disesuaikan di lingkungan. Tidak perlu selalu kertas ya kakak-kakak. Yang punya tanah, ada taman, melukislah dan menggambarlah di situ. Tidak perlu pakai apa-apa, pakai kayu boleh. Kayak tempat kayak Erlina. Saya akan bawa anak saya keluar, tidak saya kurung di lapangan. Saya kenalkan Tuhan lewat tumbuhan, saya kenalkan Tuhan lewat tanah. Pakai itu. Hari ada, ciptaannya. Tidak perlu pakai gambar mereka di tanah. Selesai sudah. Boleh gambar lagi. Gak perlu ganti kertas Kak. Tanah selesai, boleh ambil tanah situ lagi, silakan gambar lagi. Waktu Pak Ud saya miskin, saya cuma punya kapur, saya kasih konblok. Silakan sekonblok. Pindah konblok. Habis Bu, pindah lagi. Biar puas, energinya habis. Manis, kasih materi, beres.
Ingat, tadi ada aktivitas kelas ideal itu. Aktivitas duluan, habiskan energi, baru masuk iman dah lewat tadi. Kan ada aktivitas, itu kasih penjelasan soal imannya dari aktivitas itu. Ada korelasinya. Ya. Tapi gimana kalau anak itu merasa kayak ini saya nih udah dewasa padahal penangkapannya belum nyampe ke situ. Dan Kognitifnya. yang kelihatannya ini kayaknya belum dewasa tapi dia bisa menangkapnya. Nah, itu balikannya. Itu gimana? Ya, itu ya. penanganannya? Nah, ini namanya special case ya. Hal-hal kayak gini special case. Makanya tadi kita harus perhatikan di tumbuh kembang anaknya. Fisiknya itu tapi IQ-nya ada di mana? Intelektualnya ada di mana? Karena lingkungan dia memenuhi nggak kebutuhan itu. Begitu kasusnya tidak terpenuhi, ya, kan ginilah. Tadi di pertanyaannya juga ada kebalikannya. Anaknya belum di usianya, tapi intelektualnya sudah jauh. Atau sebaliknya kan, jujur saja, buat yang intelektualnya lebih, kayak anak saya, itu saya tetap didik dia untuk sabar ya. Silakan guru yang stres, ngadepin pertanyaannya sulit. Dan memang kalau kita sulit, mari kita tanya pada guru-guru yang tepat. Ada Kak Wesley? Saya langsung ada Kak Wesley. Loh iya, ada resource, kita punya resource yang harus kita gunakan dalam berelasi ini untuk mengembangkan GSM. Tim 7 selalu membuka linknya, WA-nya bebas. Kirim pertanyaan itu ke situ. Apa aktivitasnya buat anak seperti ini? Kalau yang dia IQ-nya masih rendah penangkapannya, dia cuma ke bawah-bawah, itu masih bisa dikasih pemahaman. Tunggu ya, sabar kamu di sini. Karena IQ-nya pun pasti pemahamannya belum sampai. Itu paralel ya. Tapi kalau memang cuma yang paling rumit itu adalah usianya segitu, itunya tinggi. Itu benar, complicated. Kalau yang ini tuh suruh duduk, suruh tenang, dia relatif lebih nyaman ya Pak biasanya. Kalau yang inteleknya lebih rendah itu dia nggak bikin terlalu aneh. Cuma yang penting itu dibangun kepercayaan dirinya malah. Bahwa kamu di sini, kamu tetap diterima, kamu tetap menjadi bagian kami. Itu lebih penting daripada kita ngatasin pemahaman dia terhadap konsep apapun. Belajar dulu tuh pemahaman dirinya. Jangan sampai dia sadar, kok gak ngerti, gak nyambung, terus kita biarkan itu. Yang harus aware malah sama itu, konsep dirinya. Sudah bisa menerima belum? Sudah diterima belum? Dia merasa diterima enggak? Nah ini perhatikan ya, jadi kelas gini. Kalau yang kelasnya tadi anaknya itu, usahakan dia belajar sabar. Dia belajar berinteraksi sesuai dengan usianya. Biasanya IQ tinggi, EQ-nya tetap di usianya. Bahkan ada yang di bawah, karena IQ-nya aja yang naik. Terstimulasi enggak di EQ-nya? EQ itu emotional quotient-nya, jadi emosinya secara sosial ya. Perilaku sosialnya nanti kelihatan dari EQ-nya. Nah, itunya tuh enggak kebangun. Saya ngobrol sama Pak Pos untuk anak saya, karena IQ-nya 5 tahun sudah 140. Makanya Logja, walaupun dia diam, kadang suka berperilaku ini, itu hasil kok terapi yang panjang sekali didampingi beliau berikutnya, buat pertanyaan sulit. Karena banyak praktek sainsnya. Jadi kalian harus curi ilmu dari orang ini di sebelah saya untuk praktek-praktek ilmu menjelaskan konsep Tuhan yang abstrak ini ada di sini. Tim 7 kita dahsyat banget nih orangnya. Tepuk tangan dulu dong buat orang-orang kayak begini. Oke, sebelum itu Kak Pos mau kasih atau ada pertanyaan dulu? Oh mau nambah, silakan. Boleh ya, mohon izin Kak Pos ini udah lagi seru. Sejalan dengan pertanyaan ini, memang pada masa kini ada penelitian yang menunjukkan bahwa generasi ini dikenal dengan istilah artificial maturity.
kedewasaan semu. Nah, Mengapa? Secara fisik tadi sudah dijelaskan faktor makanan itu mempengaruhi, sehingga kemudian memang saya sangat setuju walaupun gandum mas itu tetangga saya ya. Tapi saya udah gatal, aduh ini seharusnya mereka mengeluarkan kurikulum terbaru karena sekarang semua berubah dengan sangat cepat. Ya, pengelompokan umur itu sudah berubah cukup signifikan. Ya. Nah, berkaitan dengan kedewasaan semu tadi karena faktor makanan sehingga kemudian secara fisik badannya sudah berubah ya. Tapi di level pemahaman pengetahuannya juga secara tadi dikatakan kognitif, pengetahuan intelektualnya dapat banyak informasi. Kita hidup di tengah-tengah masa di mana kita ini kebanjiran informasi secara berlebihan. Sekarang ya anak umur 1 tahun pun udah jago tuh scrolling YouTube. Nah itu mempengaruhi sehingga kemudian anak-anak sekarang bahkan yang remaja-remaja itu mau ngasih seminar ke orang tuanya, papa mama, parenting yang baik tuh kayak gini loh. Nah tapi kan tadi Bu Siska menyinggung dan kami banyak diskusi memang selama ini. Dari segi kecerdasan intelektualnya IQ-nya banyak dapat asupan informasi, tapi dari segi kecerdasan emosi ya EQ ya EQ. Emotional question, ya kecerdasan emosional itu masih di level umurnya walaupun badannya udah bongsor gitu ya, pengetahuannya banyak, tapi di level emosinya sebenarnya masih sesuai dengan umurnya. Nah ini menjadi tantangan buat kita. Ya, secara fisik dia udah sungkan karena udah gede sendiri, pengetahuan dia banyak, dia merasa gue udah tahu kok, gue udah di level ini. Tapi pas masuk mau join di level itu, kemampuan dia mengelola secara emosional masih di bawah. Nah di sini memang perlu pendekatan dan ini nampaknya trennya bukan lagi kasus-kasus ya Logia tadi itu kasus khusus ya. Tapi secara general kita bicara mengenai kedewasaan semu, artificial maturity ini nampaknya sudah menjadi cenderung menjadi seperti sebuah tren pada akhirnya. Nah ini yang kita perlu pahami pada akhirnya. Bagaimana kemudian pendekatan kita di dalam dan memang tantangannya menjadi guru sekolah minggu itu luar biasa. Ya saya apalagi kita mikir wah dengan semua desain yang disampaikan ini itu mah gereja besar yang kaya begini itu bisa jalan, kalau kita mah aku mah apa bisa apa gitu ya. Saya juga dulu sebelum jadi mahasiswa di Sati, usia 15 tahun saya masih SMP, sudah jadi guru sekolah minggu. Bahkan saya kelas 1 SMA itu sudah jadi ketua sekolah minggu di gereja. Karena gak ada tenaga, gak ada orang. Sehingga yang seharusnya masih belajar di sekolah minggu sudah jadi guru sekolah minggu. Ya. Tapi bisa kok, maksudnya kemudian bagaimana kita tinggal memberdayakan SDM yang kita punya, mau harap yang ideal enggak ideal. Tapi bagaimana kita memberdayakan yang ada tadi diberi contoh, saya gabung semua beberapa pertanyaan tadi ya, saya sharing pengalaman. Yang kelas gabungan, betul tadi saya setuju, aktivitasnya dibedakan ya. Tapi juga khususnya yang masih krucil yang masih kecil-kecil itu kan kebutuhannya sentuhan. Saya ada pengalaman di mana di kota di mana saya ada itu kota kecil, banyak dari anak-anak sekolah minggu yang saya layani itu sebenarnya dari keluarga yang memang ya udah dia ke sekolah minggu aja diseret-seret sama kakaknya gitu ya, kecil-kecil berjajar gitu ya, datang dengan muka kremus gitu ya, ingus kemana-mana, rambut berantakan gitu ya. Tapi sebagai guru sekolah minggu saya udah nungguin di depan pintu gereja, begitu mereka datang saya peluk, karena saya tahu ini anak-anak datang dari keluarga yang sentuhan itu sangat minimal. Saya selalu siapkan sisir di saku saya, tak sisirin rambutnya gitu ya. Diajak ngomong, tak lap ingusnya. Itu yang membutuhkan sentuhan tuh dapat di situ bahkan belum masuk ruang kelas. Ya, kebutuhan emosionalnya itu dapat sehingga kemudian akhirnya pendekatan kita akhirnya waktu kita di ruang kelas yang memang sangat menantang. Dan juga dulu di gereja saya melayani itu sebelum masuk Sati itu ya. Memang juga gereja kecil, jadi ngajar sekolah minggu kadang-kadang ya di bawah pohon gitu ya. Gelar tikar di bawah pohon dan seterusnya. Kreativitas kita memang diuji di situ.
Ya, sebagai guru sekolah minggu tidak seideal seperti teori, tapi setidaknya kita bisa menyentuh hidup anak-anak ini. Waktu saya berangkat ke Sati, setelah saya lulus umur 18 tahun saya ke Sati jadi mahasiswa, saya diteleponi oleh gembala saya. Ini beberapa anak sekolah minggu inilah, minggu-minggu awal mereka ngambek karena nyari guru sekolah minggunya, karena sentuhan-sentuhan itu. Ya, dan saya bersyukur dari beberapa yang dulu ada 3 kalau nggak salah yang saya tangani di kelas, dari mereka kecil ingus-ingusan itu sekarang jadi pendeta. Ya. Dan mereka kalau ketemu saya, iya ini kakak dulu guru favorit saya, itu sebabnya saya pengen jadi pendeta. Padahal mereka masih usia waktu saya di sana, ya saya umur 18 tahun, ya mereka lebih kecil lagi dong. Ya. Jadi sentuhan-sentuhan itu menjadi penting, memang menantang buat kita, dan memang tantangan buat gereja ini kan yang manusia mini ini kan kurang menghasilkan. Kolektenya aja berapa, nggak ada perpuluhannya kan. Padahal justru ini sangat penting, sangat krusial. Itu sebabnya jadi guru sekolah minggu itu buah roh tuh ya, kesabaran itu harus menjadi sangat penting buat kita. Kesabaran itu apa sih? Nah ini sedikit masuk pendidikan teologinya nih. Ya, kalau kita baca di Galatia 5:22 itu kan kesabaran itu bicara mengenai apa? Dalam bahasa Yunaninya itu dipakai kata makrotumia. Makrotumia itu makro itu great, besar. Tumia itu dari kata tuo yang berarti itu sacrifice, pengorbanan, penderitaan. Ya. Jadi sebagai guru sekolah minggu itu banyak pengorbanannya. Sabarnya itu adalah istilah yang lain dalam bahasa Inggris long suffering, penderitaan yang panjang. Itu sebenarnya penderitaan yang panjang itu ada backgroundnya dalam bahasa Ibrani, ya. Untuk kata kesabaran itu dipakai kata ya, ada satu kata saya tidak usah sebutkan lah katanya, ya, nanti tambah bingung, tambah pusing. Yang artinya itu hidung panjang. Kok artinya hidung panjang, bukan Pinocchio ya. Itu artinya itu kesabarannya itu seperti proses kita bernafas itu. Dia melalui proses pernafasan yang panjang. Dengan kata lain itu kita menjadi lebih sabar dan pengorbanan yang panjang di situ ya. Jadi guru sekolah minggu itu long suffering ya. Sabar itu berarti menderitanya itu lama, panjang gitu penderitaannya ya. Tapi buahnya juga luar biasa. Kalau kita hanya fokus buat orang dewasa kan yang nanti akan hilang. Kita tidak siapkan generasi selanjutnya, gereja tutup seperti kebanyakan di Eropa sekarang, di Amerika gereja dijual jadi nightclub, jadi masjid dan lain-lain. Karena apa? Tidak disiapkan generasi penerus. Hanya fokus yang bisa ngasih kolekte dan ngasih perpuluhan yang banyak. Akhirnya gereja tutup pada akhirnya. Atau kemudian kita kehilangan generasi. Nah ini menjadi tantangan memang buat kita untuk pelayanan di anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Kak Bos atas kelengkapannya. Tadi ada yang lagi mau nanya ya? Ayo Pak, ayo Kak, silakan. Oke baik, Shalom, terima kasih. Saya sebenarnya sudah dijelaskan, cuman tadi menindaklanjuti pertanyaan dari sebelah bahwa fisik atau badan besar boleh dinaikkan gitu. Jadi akhirnya saya berpikir seperti sekolah, jadi walaupun fisiknya besar tapi tetap di kelas tersebut. Mengapa? Karena pemikirannya masih sama dengan teman-temannya. Lalu tiba-tiba kita pindahkan dari contohnya kelas 4, dia akan jadi kelas 6. Nah, walaupun dia setiap hari berinteraksi dengan anak-anak kelas 6, tetapi cara berpikir atau apa segala macam dia seharusnya anak kelas 4. Nah, itu sangat mengganggu di dalam. Karena pernah kami mengalami anak kelas 4 pindah ke kelas 6, lompat kelas tiba-tiba. Nah, lalu yang kedua, di tempat kami mengajar ada anak emas. Itu kami mengatakan anak emas atau anak unik. Lah, salah satu anak tersebut banyak hal yang sudah dijelaskan tadi dan kami melakukannya, tetapi memang sangat luar biasa. Jadi mungkin butuh penjelasan atau masukan lagi karena apa namanya ya? Boleh anak uniknya dibahas special need kah atau apa kategorinya? Biar kita bisa lihat perbedaan special need atau anak berkebutuhan khusus itu beda lagi treatmentnya per sekasus. Iya, baik. Saya akan menjelaskan kayak gini anaknya. Jadi dia lebih efektif di mulut bicaranya. Tokatif?
kata-kata yang keluar kadang kurang sopan, bahkan bisa mengancam juga kayak gitu. Lalu kita melakukan atau menegur ataupun menasihatinya dengan lembut kayak gitu, tapi lama-lama makin jadi. Umurnya berapa? 14 tahun. 14 kalau tahun. tidak salah. Oke. Karena kalau kayak gini nanti kita bahasnya detail ya. Saya karena tidak bisa membahas kasus tanpa latar belakang yang jelas. Karena ada pola asuh di belakangnya yang harus kita bahas. Lalu pola apa yang selalu dia munculkan? Perilaku apa yang selalu dia munculkan? Yang pasti satu kuncinya, deteksi dini itu benar. Jadi sekolah minggu harus pintar. Tadi dikasih tumbuh kembang anak untuk bisa mendeteksi kasus-kasus seperti ini. Oh ini ada ini nih, oh ini ada ini seperti tadi ya. Kan udah terdeteksi nih, ini anak ini berkasus. Ya, masuk ke dalam data catatan di tim sekolah minggu. Kemudian cari, perlengkapi datanya. Keluarganya seperti apa, panggil keluarga, pahami, harus ada konseling keluarga. Karena kalau tidak didampingi dua sisi berat. Apalagi dia sudah di masa remaja. Jadi harus orang tua tetap. Itu wewenang dari guru sekolah minggu. Saya nggak tahu apakah di sini orang tua sudah mulai ada parenting, karena ada cara komunikasi yang berbeda di dalam parenting dengan cara yang kalau kita ketemu terus kita panggil yang kasus, tidak boleh langsung, Bu, anaknya ya Pak, Bu, aduh bandelnya, nggak boleh. Jangan gitu, bubar itu orang tua, kabur dulu. Tadi menarik kasusnya ya, karena dia sudah mengancam, melakukan pengancaman ya. Pengancamannya seperti apa contohnya? Ya, contohnya dia kayak ada pisau gitu atau parang samurai, dia foto gitu, lalu kan kami ada grup tuh di kelas, lalu dia mengirim, jangan ada yang macam-macam, nanti ku habisi atau apa segala macam gitu kan. Berarti sudah ada ke tingkat kekerasan ya, pengancaman kekerasan. Artinya ini sudah ranah mau ke pidana. Perhatikan ini. Apa yang menyebabkan dan memicu dia sampai ada pengancaman itu? Ada diskusi apa di belakang itu? Itu bentuknya cari perhatian. Ada diskusi apa sebelumnya sampai dia memunculkan foto itu? Tidak ada. Jadi lagi ada apa? Di balik itu pasti ada sesuatu sampai seseorang mengeluarkan statement demikian. Cari datanya yang lengkap, karena itu berupa kasuistik. Gimana mau ngomong? Silakan, ayo. Masalahnya sebelumnya itu dia pernah mematahkan kacamata teman. Dan dia harus mengganti dengan nominal yang agak lumayan. Akhirnya mamanya menyarankan untuk tabungannya. Mamanya tidak akan memberikan uang kepadanya, tetapi memberikan tabungannya untuk mengganti kacamata. Dari situ sudah mulai timbul rasa jengkel, Marah. Jadi pasti ada latar belakang kan. Nah, aktivitas mematahkannya itu kenapa? Itu tuh dirunut. Kayak kasus seperti itulah merunut sebuah kasus. Apa yang menyebabkan dia sampai mematahkan kacamata itu? Lalu temannya dipanggil, sudah dipahami, lalu kenapa dia sangat marah, kenapa orang tuanya bertindak demikian, itu dirunut satu persatu kakak-kakak, lalu baru sambil meminta hikmat sama ilahi, namanya menuntun, membuat kronologis terlebih dahulu. Itulah namanya tim penyelidikan. Jadi kemudian setelah diselidiki, datanya lengkap, sambil kita komunikasikan dengan orang tuanya, apa yang terjadi di dalam keluarga, kenapa dia harus sampai demikian, kalau pakai uang tabungannya ada sesuatu di situ. Kalau anak itu bertanggung jawab, dia tahu dia mematahkan, dia akan bertanggung jawab dan menerima dan minta maaf. Ini tidak, berarti ada di pola asuh. Berarti orang tuanya yang dipanggil dahulu. Kalau pemanggilan orang tua itu saya sudah sering, karena dia sekolah minggu di sekolah saya sekolah biasa sama saya.
Oh, jadi ini guru udah. Double. Terus Saya sudah memanggil orang tuanya, bahkan saya sudah menawarkan untuk ke psikiater. Ya, supaya ada sesuatu memang dalam kejiwaan anak ini. Tidak hanya saya melihat informasi dari orang tua itu, dia mengalami speak delay di usia balita awal-awal. Oke, saya mungkin menerimanya seperti itu, tapi setelah saya berjalan waktu 2 tahun mendidik dia, ternyata ada yang berbeda. Saya sudah panggil, tetapi dari orang tua iya, melaksanakannya tidak secara konsisten. yes. Itu problem kita. Kita ketemu orang tua yang tidak konsisten dengan pola asuh. Dan kita diajar untuk membangun pola konsisten di sekolah minggu. Ya, dari kasus tadi, gimana kita punya 2 jam membangun satu pola yang konsisten supaya imannya terbangun. Kasus itu nanti kita bahas ya, itu sangat detail dan berbeda dengan banyak kasus lain. Karena itu sudah ada pendampingan dengan psikiater kalau dari lihat itu. Sudah punya gangguan. Ya Kapos? Pasti. Nah, udah. Kalau itu kita nanti masuk ke sini. Karena pemanggilan orang tua dengan cara berbeda, kita akan buat lagi. Untuk cara-cara yang sangat berbeda sekali. Itu gak sederhana. Dan itu akan kita temui. Nah, kakak-kakak, ada kan? Tadi kita sudah kasih tumbuh kembangnya. Kasus tadi nanti ya, karena itu khusus banget kayak gitu. Secara general ada yang tumbuh kembang khusus, gimana nih? Iya Kak Iren? Boleh, bayar. Wah, Rikam kekar berarti. Terus mamanya perempuan, mamanya laki-laki semakin yakin saya dia melambai. terus menyikapi ngebangunnya ya, korelasi. langsung jadi tentara kamu ya depan dia. Iya pasti. Jadi risih. Umur berapa Kak Iren? Berarti di 12 ya? 12 tahun, 12, 13. Oh iya 13, 12, 13. Sudah tumbuh jakun belum dia? Yes, inilah kasus-kasus yang butuh pendampingan khusus. Pertama, kakaknya harus ada satu orang yang memang sudah fokus memperhatikan dia. Jadi satu, ambil aja satu orang, jangan banyak-banyak biar nggak bikin bingung dulu. Dia yang fokus pada satu orang, biasanya saya kasih gitu. Dulu kalau di PAUD ada yang sudah terdeteksi, dibagi.
Kamu perhatikan yang ini di kelas. Yang ini perhatikan yang bagian ini. Yang ini perhatikan gini. Jadi ada manajemen kelas ya. Nanti kasih satu orang PIC-nya. Supaya memperlihat dia punya data untuk progresitas perubahan dan perilakunya. Ya enggak? Kalau itu enggak punya data, kita nanti datanya semberaut cuma asal mata ngomong. Ya kan? Matanya lihat itu yang diomongin. Padahal kita belum tentu banyak hal yang enggak terlihat. Satu, ambil PIC. Dua, PIC itu mengumpulkan data yang cukup signifikan selama beberapa waktu, sama ya. Kasusnya juga demikian dengan yang sana ya. Ambil PIC, ambil kemudian dia tanggung. Lakukan pendekatan, kalau dia laki-laki akan lebih baik dengan laki-laki. Kalau laki-lakinya harap di training juga, karena ada pendekatan khusus yang membuat dia untuk belajar memahami. Cari data, pertama datanya adalah apa yang suka ditonton, lingkungan sosial dia siapa, daily life-nya kayak gimana. Itu tapi tidak boleh merupakan pertanyaan langsung, tapi kayak ajak ngobrol. Tekniknya dengan teknik ngajak ngobrol, cari data tapi dengan cara ngobrol. Apa kabar hari ini? Gitu. Terus, kamu sukanya film apa ya? Gitu. Apa yang kamu sukai? Terus ngapain? Oh, kenapa itu menarik? Data itu didapat dari hal-hal demikian. Kasus dia harus dilakukan pendekatan demikian juga. Jadi lakukan dengan apa yang dia sukai. Deteksi dulu dengan apa yang dia sukai. Itu habit itu akan menuntun kemana dia berperilaku sebenarnya. Dan nanti cek lingkungan di sekitar yang membentuk dia habitnya seperti itu siapa aja. Panggil orang tuanya kalau data sudah lengkap. Baru kita bisa kasih parenting yang lebih enak. Kita bukan konseling sih, masih baru pendekatan kepada orang tua tahapannya. Baru kita ajak ngomong. Setelah itu, kalau ada contoh yang di umum, dalam sekolah minggu apalagi udah kelas 6, dia kan kita sudah bisa masuk narasi ya. Jadi jangan dikasih contoh gitu. Jadi tunjukkan misalnya dalam cerita itu, aku perlu figur loh, seorang laki-laki yang hebat, yaitu Daud walaupun tubuhnya gitu percaya diri. Ayo panggil nama dia. Kamu ceritanya jadi seorang perwira yang semangat. Jadikan dia laki-laki di depan publik. Dan lalu semua mengapresiasi beliau. Weh, keren banget kamu, wih, jantan sekali, kamu sangat laki-laki. Tapi tidak usah diungkapkan di dalam, kamu jangan melambai, kamu jangan begini, tidak. Berikan dia peran sebagai seorang laki-laki bagaimana melindungi. Oh ya, aku perlu ya satu orang yang bagaimana seorang laki-laki yang baik menolong seorang perempuan yang kesusahan. Sederhana kan? Lalu bagaimana laki-laki itu datang? Jadi dia masuk dalam cerita dan dijadikan dia aktor. Resapi. Kalau aktor dia harus meresapi. Ini hanya trik, tapi yang tadi tetap dilanjut karena data harus dilakukan. Lalu dibereskan di belakang. Selama kasus itu belakangnya tidak dirapikan akar masalahnya, tetap akan balik dia. Kasus yang ini berikan dia perilaku yang baik seperti apa contohnya di sekolah minggu. Bagaimana dia menolong, bagaimana dia berbagi. Berikan peran-peran demikian di dalam kelas. Dan diingat terus saja, konsisten. Karena itu perlu dilakukan kita ketika orang tua tidak konsisten. Dan tanamkan setiap datang, tanamkan. Aku ada anak malas dan ada anak suka pukul. Jadi siapapun dipukul, cowok namanya aja udah rival. Kerjaannya berantem dulu, semua musuh. Dan emaknya nggak tahu itu arti rival apa, anaknya dikasih nama itu. Kerjaan dia setiap datang, cari berantem. Nah, kemudian itu saya setiap dia datang, hai rival, tos punggung saya usap. Ini enggak sederhana, tapi ini lakukan. Nah langsung dia ribut, ini dipegang mana yang mau dan mana yang tidak.
Lakukan itu, sederhana, tapi itu pengaruh. Hai Riva, wah kamu nih hari ini, saya belum puji hebat biasanya. Sudah mau, mantap. Saya masih belum kasih. Terus tos dong, yes, tanganmu untuk melakukan yang baik, itu saya ucapkan. Tanganmu untuk makan, tanganmu untuk menolong. Selama 2 tahun di PAUD itu saya lakukan dan dia berubah. Akhirnya ibunya ngatain di SD sudah tidak melakukan demikian. Dan dia sangat berterima kasih. Demikian juga setiap dia berontak, marah, ngamuk, semua dan apa ditendang, masuk ke kelas bersama dengan saya berdua. Sambil menjerit-jerit berdua, saya duduk aja. Sudah puas marahnya? Sudah puas nangisnya? Kalau untuk anak-anak ya. Jadi ada pendekatan, ada PIC-nya. Jadi masukkan dia ke dalam narasi kalau di sekolah minggu, masukkan dia kasih posisi yang memang membuat dia di situ, tapi tetap follow up kasus di belakangnya. Latar belakangnya harus dibereskan. Ingat ya Kak, boleh kita ajak mereka ke publik untuk selalu mengingat posisi itu, tetapi tetap kasus di belakang harus dibereskan. Akarnya itu gak sederhana. Dan itu penyelesaian akar bisa bertahun-tahun. Terlebih orang tua tidak mau kerjasama. Saya yakin problem di sana berat karena orang tua masih kukuh dengan pandangan yang tepat buat dirinya. Nah ini yang harus dibangun. Bagaimana membangun orang tua punya paham dan nerima anak saya bermasalah, yuk kita selesaikan bersama. Itu harus kita yang bangun. Berdoa sudah pasti. Tapi minta hikmat Tuhan bagaimana mengkomunikasikan yang tepat. Karena ada triknya sendiri mengkomunikasikan dengan orang tua. Ada metode komunikasinya. Saya nggak bisa bahas di sesi ini, panjang itu metode komunikasi dengan parent itu. Pola asuhnya panjang, serius. Diduduk, dipanggil. Itu kalau udah dipanggil Bu Siska semua langsung stres. Anakku bermasalah pasti gitu kan. Diduduk, diajak duduk, silakan duduk. Gimana hari ini Ibu? Apa perasaannya? Dia juga dikonseling. Ternyata orang tuanya yang perlu konseling duluan, bukan anak. Jadi kita sambil paralel Kak, tapi orang tuanya harus dirapikan. Harus dua-duanya, karena figur ayah itu kehilangan. Kita nggak bisa bahas sebelum kita dapat data lengkap dari ayah dan ibunya. Dan keluarganya. Jadi kita nggak boleh ya bahas kasus kalau nggak lengkap data itu jawaban, nggak bisa. Kita harus kalau yang kasuistik ini datanya lengkap dulu. Disiplinkan ini di dalam kelas-kelas kita, jadi kita tidak menghakimi. Karena kita nggak tahu latar belakangnya seperti apa. Dan tidak perlu menjadi orang paling tahu, paling mengerti, tidak perlu. Mari kita kumpulkan data dulu dengan benar, dengan tepat. Yang pasti memang kita harus ngomong sama Tuhan, ya. Ada kasus yang dimana saya memang mengandalkan Tuhan juga. Saya pasti mengandalkan Tuhan kalau sudah kasus-kasus berat itu, bukan berarti kasus kecil nggak mengandalkan. Saya mengandalkan, pasti hikmat ilahi, tapi menuntun saya gitu kan. Tapi ada titik di mana tangan Tuhan benar-benar ikut campur di situ. Ya itu karena perlu, double itu perlu. Struktur utama kita sama Tuhan itu sangat menolong sekali untuk menolong yang kasus-kasus begini. Kalau kita tidak punya good relation sama Tuhan, gimana kita bisa nolong mereka yang bermasalah? Kita aja punya problem melihat figur Allahnya buat kita. Jadi kita harus pahami ya, untuk menemukan, membantu kasus-kasus khusus, kita punya relasi yang bagus sama Allah supaya kita bisa transfer ke dia sesuatu yang baik. Metodenya harus tepat karena Tuhan kasih pengetahuan seperti ini. Ya, next pertanyaan. Ada lagi? Ya Kak, silakan Kak. Izin bertanya Kak Siska, apakah ada pendekatan atau cara mengajar mengenalkan Yesus kepada anak-anak ABK? Dan kalau di tempat kami sih sebenarnya ada satu anak ADHD, satu anak tunarungu.
Nah, saya bayangkan nih misalnya kalau nanti di sekolah minggu kita kedatangan yang Down syndrome misalnya gitu. Nah, itu kan nggak tahu ya, setahu saya di Gantumas pun belum ada panduannya. Nah, itu maksudnya bagaimana cara mengajarnya, apakah perlu buka kelas khusus kah atau bagaimana, atau minta tipsnya aja. Terima kasih. Yang pasti benar, perlu kelas khusus kalau nggak bikin rusuh. Itu benar sekali. Nggak masuk akal sebenarnya kalau kita sedang maju-maju, masukin orang ke bukan tempatnya. Dia tidak akan dapat apapun, sayang. Sayang sekali. Mereka tidak akan paham apapun. Iya, karena kami pun merasa Repot kan? Satu anak yang tunarungu ini kayak kita juga kurang maksimal mengenalkan Yesus kepada dia. Ya, tunarungu mesti punya bahasa isyarat. Mengkomunikasikannya memang harus ada problemnya. Tapi kalaupun dia sudah bisa baca, mari kita pakai cara baca, cara nulis. Komunikasikan dengan cara menulis tangan. Kalau yang bisa bahasa isyarat itu lebih baik sekali. Saya tidak akan mengatakan memang kita yang perlu diperlengkapi. Artinya ya, belajar bahasa isyarat, kasus-kasus anak berkebutuhan khusus nambah banyak. ADHD, begitu ada autis, begitu masuk kelas lalu kayaknya bikin rusuh kelas ya. Iya enggak? Ada enggak yang kasus-kasus autis atau ADHD? Kayak tadi ADHD, pasti bikin bingung kan? Terus chaos terus dianya. Ya kan? Kakak, satu, disiplinkan orang tuanya sebelum datang dan malam sebelumnya, dan beberapa tidak boleh makan yang kayaknya sugar apa itu wajib. Semakin dia dikasih permen dan yang lain-lain, selamat, haleluya, puji Tuhan, kalian sedang lagi olahraga bersama dia. Loh iya, orang tuanya harus bikin perjanjian itu, karena mau masuk kelas kita. Kita harus eliminir hal-hal yang membuat dia, menstimulasi dia apa. Tadi kan itu kan tumbuh kembang umum. Lah kalau yang kayak gini spesial needs beda. Kelas khusus memang lebih baik. Kalau ACS punya tenaga, saya mau dong dampingi kalian untuk bikin kelas anak-anak berkebutuhan khusus. Saya akan bantu kalian untuk deteksi dini dan segala jenisnya. Karena kita perlu, karena belum ada percontohan di sini. Saya lagi kemarin ngajuin ke Iren, ayo Ren, Bebe bisa enggak? Karena ada psikolog juga di situ untuk bisa bikin anak berkelas berkebutuhan khusus. GSCA ada beberapa lagi. Saya waktu itu juga ngajuin ke Bethlehem, ayo dong bikin yuk. Banyak sekali. Down syndrome otomatis kita harus melakukan pengukuran intelektual. Ya kan? Dites, truk. Usianya 18 tahun. Dicek kemampuan 18 tahun, mundur, nggak dapat, berarti bagi 2, ada di 9 tahun. Cek lagi usia kemampuan 9 tahun nggak ada, bagi 2 lagi 4,5 tahun. Berarti coba dicek lagi 4,5 tahun nggak ada, ternyata ada di 2 tahun. Berarti materi 2 tahun yang dia dapat. Cuma berarti baru meraba, mengenal, meniru. Jangan kamu coba kasih materi anak remaja, bye-bye. Deteksi dininya lewat kemampuan berdasarkan usia. Ada lagi detail, gak boleh kata Papos kalau detail-detail. Kamu bukan kasih kuliah sekarang, kata dia. My bestie. Itu ada deteksi dininya ya, ada toolsnya. Ada toolsnya, anak tunarungu kan ada toolsnya juga dicek. Alat-alatnya, ting, apa segala macam, buat yang mata juga ada toolsnya, jadi dari Dinkes. Ada standarnya. Nah dari situ, dari deteksi itulah kita baru paham. Nah sedangkan usia mental ya tadi ada parameter sampai usia 18 segimana, ada parameter usia 14 gimana, yang tadi tuh ada detailnya. Tapi memang gak saya bagi, gak saya bikin. Karena nanti jadi modul kuliah. Iya kuliah kesehatan itu, karena harus masuk fisiologi. Tumbuh kembang itu masuk kedokteran, fisiologinya. Saya bikin ini pakai buku fisiologi tumbuh kembang anak kedokteran, standar kedokteran yang saya pakai ini, sama standar psikologi. Memang saya buat pakai itu, tapi nggak dibuat seperti detail di sana. Nah tujuannya itu adalah memahami tumbuh kembang. Kita bisa lihat nih, kalau nggak bisa ini berarti
emosinya pun mundur. Karena paralel kemampuan dia sama paralel dengan perkembangan emosi. Nah gitu. Jadi saran saya memang pisahkan. Kalau belum bisa ya sudah. Jadi yang Down syndrome gak apa-apa. Dia gak akan merasa hina digabungin sama anak 2 tahun. Tidak. Dia akan senang. Karena mainnya sama. Masih suka main ini. Pegang ini dan pegang itu. Cek dulu. Deteksi dahulu dia ada di usia berapa. ADHD demikian juga. Semua anak yang special need, anak berkebutuhan khusus harus dicek tumbuh kembangnya ada di usia berapa. Nanti usia emosinya kelihatan. Kasih pemahaman ya ke orang tuanya ya secara khusus. Nah, deteksinya kalau ada dokter minta tolong bantu tumbuh kembang anak. Tapi dokter umum pun biasanya nggak masuk ya, nggak semua paham ini. Jadi kadang nggak menseriuskan di tumbuh kembang anaknya sih. Cuma dia tahu aja, oh secara motorik kasar, motorik halus ini terganggu gitu. Nanti jadi imannya pun ada di nol. Ya kita tadi pengenalan iman yang di nol ya. Tentang Tuhan itu pertama anak Down syndrome-nya percaya dulu. Gitu kalau di bawah ya. Oke. Oma aja karena saya dipanggil Oma. Sini sama Oma peluk sini. Terus saya tanya, kenapa? Adik kenapa? Marah-marah, teriak, hamburin mainan, banting pintu. Terus dia mau menceritakan sesuatu yang lengkap itu belum bisa gitu kan. Iya. Terus saya amat-amatin sampai capek juga ya ngatasi orang kayak gini gitu ya kan. Saya sering main ke tempat kakak saya soalnya. Terus saya bilang, saya ada mau 1 jam kali ya. Kenapa sih anak ini marah-marah gitu, nangis-nangis. Tetap dia teriak, sudah tak peluk, tak sayang. Oma sayang adek, Oma sayang adek. Oma gak marah kok, biar adik hambur-hambur, enggak. Tapi penyebabnya apa? Kenapa adik marah-marah, kenapa? Terus hampir 1 jam saya baru nemu bahwa kakaknya nggak sengaja iseng ganggu gitu. Nah dia memang pengobatan tiap 1 minggu 2 kali dan udah dijalanin 2 tahun. Nah saya cuma mau nanya, apakah anak-anak kayak gitu nah sampai gede akan harus memahami jika sesuatu terjadi sama dia atau gimana ya? Ya pasti. Kan itu seumur hidup. Otaknya ada di sana IQ-nya dan EQ-nya. Berkembang sesuai apa yang kamu terapi. Di rumahnya diterapi apa? Dia ikutin terapi apa? Yang pasti usia dia berapa Kak Agustin? 4 tahun. 4 tahun. Jangan dikasih tanda tanya, boleh nggak tadi kata kenapa di 4 tahun? Gitu. Udah bangun nggak struktur logisnya? Belum. Jadi perlu nggak pakai pertanyaan kenapa di usia 4 tahun? Enggak perlu, karena dia masih belum nyantol pakai kata kenapa. Sini, tenangkan dahulu. Dan apalagi anak Down syndrome dihitung lagi, dideteksi lagi kemampuannya di mana. Jangan-jangan ada di 2 tahun apa di setahun. Dan itu harus diterapi. Ikuti panduan terapisnya. Ya. Ikuti, dan kalau ada emosi, ada obat nggak yang diminum? Wah, konsul sama beliau. Karena ada kemungkinan untuk menurunkan rasa emosi dan segala macam, menenangkan. Berarti ada selain Down syndrome, ada hal yang lain. Ada kelainan lain di otaknya yang mengganggu emosinya. Mood swingnya berubah. Ya enggak? Dia ada punya mood swing. Mood swing itu bisa berubah-berubah emosinya dengan sangat cepat. Nah ini yang harus diperhatikan Kak. Jadi saya tidak akan bisa menjawab detail karena harus perhatikan kasusnya detail. Yang kayak gini, itu harus khusus. Pertama harus yang pasti panduan umum anak yang berkebutuhan khusus, bawa ke dokter tumbuh kembang anak. Lakukan deteksi dini sedini mungkin.
Ajarkan itu kepada orang tuanya untuk berani menerima dan membawa anaknya ke dokter tumbuh kembang atau psikolog. Itu yang harus dilakukan. Ikuti panduan itu. Lakukan dengan telaten dan konsisten. Apapun itu pola asuhnya, harus kasih bekal orang tua konsisten. Dan kita guru sekolah minggu harus konsisten sesuai tumbuh kembangnya ya. Tadi ya balikin ya. Jadi kalau itu dicek lagi. Cek itu sama tumbuh kembangnya sama dokternya. Kalau nggak dicek nggak bisa. Itu kita nggak bisa kasih sporadis. Maksudnya saya kasih, oh ini begini aja, nggak bisa. Yang pasti saya kasih triknya aman. Ketika dia sangat emosi, jangan dulu dipegang ininya, apalagi yang emosinya begitu, mukul, nendang, goes-goes. Ambil dari belakang ya. Sini kakak. Boleh. Ini trik sederhana untuk menenangkan kalau ada kasus tantrum. Ngamuk kan, misalnya ngamuk, jangan kamu di depan dia. Kamu misalnya ngamuk kayak mau mukul-mukul, jangan di depan, namanya pukullah aku. Ya, kalau dia dari dia, ambil muter badan. Enggak, kamu bukan muter badan, bukan kamu misalnya marah, ngadep aku, marah. Nah jangan, hindari aja, hindari, tenangkan, ambil dari belakang baru. Tek, kepala tek, kaki tek, kaki tek. Ya, ajak duduk bisa. Nggak boleh dari depan. Ingat kepala dia begitu. Jadi tangan kita ada satu begini, ada buat kepala begini. Kakinya begini. Kebanyakan nanganin anak tantrum saya harus bisa punya trik. Tapi kadang saya kalau anak tantrum, karena guru suka masalah, sebelum yang kayak gitu saya lebih suka diam. Saya diam. Dia tantrum, saya tenang. Sudah, nggak banyak ngomong, nggak usah. Kalau anak tantrum tuh jangan dimarahin, jangan ditanya kenapa, biarkan dulu energinya keluar. Nggak usah ditanya kenapa, orang lagi emosi. Bu Agustin marah-marah nih, terus ditanya kenapa Bu marah, saya masih emosi gitu kan. Kesel, orang lagi suruh mikir, orang lagi marah suruh mikir gitu kan. Itu nggak bisa, apalagi Down syndrome, jangan dikasih pertanyaan logika. Tadi pertanyaan itu adalah logika. Terima kasih sayang. Jadi ingat ya, perhatikan kalau anak tantrum. Setelah dia sudah diam, baru belakangnya diusap tenang dari kepala. Dan saya biasa pakai doa. Saya tenangkan dia. Dalam nama Tuhan Yesus tenang kamu. Dalam nama Tuhan Yesus tenang kamu. Karena nama Yesus punya kuasa untuk menenangkan. Saya selalu pakai trik, walaupun tuh orang muslim, kan ditangani di kamar sendiri sama saya, ya sudah anaknya dapat sama saya, biarin aja, ya dia tahu Tuhan Yesus tenangin dia. Tuh, jadi jangan pakai pertanyaan kenapa ya. Satu lagi Kak, ini saya nggak bisa sebut siapa, tapi ini kejadian nyata, ada temannya anak ya. Ada seorang anak punya teman, dia bilang gini, kamu gay ya gitu. Terus apa itu gay? Bingung dia. Apa itu gay? Kamu tonton aja di sini bla 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 bla. Terus dia lihat diam-diam dan membuat orang tuanya marah gitu ya. Kamu ngapain ya kayak gitu. Terus dia diam, enggak berani ngomong, dimarahin. Sampai ya dia kena pukulan lah ya. Terus dibilang, siapa yang bilang ini? Siapa yang ngasih tahu, lihat-lihat kayak gini? Dia nggak mau ngasih tahu. Nah sudah beberapa lama orang tuanya bicara sama saya. Terus saya tanya, nggak marah gitu. Tapi bilang siapa yang ngajarin buka kayak gitu-gitu. Terus dia sebutkan nama temennya gitu ya. Lalu apa yang kamu lihat? Terus apa yang kamu dapat gitu. Saya kasih tahu, kamu laki-laki sejati, pria sejati. Nggak boleh lihat-lihat gitu, itu dosa. Karena saya kan nggak pernah ngadapin kayak gitu ya Kak. Jadi sebatas kerohanian aja yang saya tahu.
mulai hari ini nggak boleh lihat-lihat kayak gitu, itu dosa, Tuhan sedih. Tuhan nggak pernah marah sama kita, tapi Tuhan sedih. Dan itu nanti setelah kamu dewasa, kamu kan pria ini, laki-laki, kamu akan bertemu dengan pasanganmu. Nah, ini bukan pasangan yang sesungguhnya. Nah, ternyata sudah berapa bulan kemudian itu terjadi lagi. Temennya itu memperlihatkan, ya itu video itu. Oke, baik. Saya kasih dong ke orangnya gimana caranya konselor ngomong sama anak-anak demikian. Ya memang salah satu tantangan kita di generasi ini, khususnya yang muda-muda dari remaja, ada beberapa faktor. Pertama, relasi dalam keluarga. Kemudian masifnya informasi di sekeliling kita yang tidak terbendung, sehingga salah satu isu di generasi ini adalah gender confusion, ya, kebingungan gender, ya. Ketika kemudian akhirnya ini semua di tengah-tengah kebingungan itu ada pengaruh yang semacam ini, itu akhirnya akan membuat dia semakin dimulai dengan rasa penasaran saja sebenarnya. Bukan, oh iya saya juga tertarik begitu, tapi lebih kepada rasa penasaran. Jadi jadi berbagai aspek ini memang kita perlu kenali. Ya relasi tadi ada kasus yang sebelumnya ya, yang siapa, Iren tadi ya. Pola relasi dalam keluarga seperti apa. Lalu kemudian menangani seperti ini memang kemudian kita perlu ajak ngobrol memang. Ya. Karena kalau dilarang seperti tadi langsung masuk ini dosa. Di usia-usia itu makin penasaran. Dosa kalau nggak manis orang nggak bikin dosa, gitu. Kalau nggak enak orang nggak bikin gitu. Nah, penasarannya itu kan kita masuk dari situ memahami kecenderungan pola ini. Dari situ memang kemudian kita memberikan pemahaman-pemahaman, pendekatan-pendekatan sehingga kita mencoba untuk menyelami ada apa sebenarnya dalam dirinya. Kenapa kok sepenasaran itu, ya. Dan tentu saja kemudian kalau sudah bicara mengenai pengaruh lingkungan, nah di situ pendekatannya memang kita perlu hikmat. Karena kita langsung ngeblok, kamu gak boleh ngomong sama orang ini. Wah ini justru di usia-usia remaja, usia-usia begitu tuh makin dilarang makin dibikin. Apa yang dilarang itu yang dilakukan. Ya. Karena prinsip yang mereka pegang, aturan dibuat untuk dilanggar gitu. Nah dengan memahami hal-hal ini, yaitu tadi developmentalnya tadi ya, khususnya di sisi emosi itu menolong kita dalam pendekatan-pendekatan sehingga dengan pemahaman mereka merasa safe dulu. Pendekatan orang tuanya tadi kan membuat anak merasa tidak safe, tapi kan dia masih penasaran. Kenapa nggak boleh? Bahkan digebukin gitu ya. Dia bingung, ini apa yang salah? Kenapa harus digebukin gitu? Lawang temanku tuh biasa aja kok. Dan kelihatannya temanku ini peduli dengan saya kok. Nah biasanya itu akhirnya arahnya ke situ karena sisi emosinya yang disentuh pada akhirnya. Merasa safe, merasa aman. Nah bagaimana kita sebagai orang tua, sebagai guru memberikan ruang itu. Ruang di mana mereka merasa aman sehingga kita membantu mereka untuk mengeksplorasi dirinya. Dan pada saat yang sama untuk memahami situasi-situasi itu. Nah di situ memang perlu tadi long suffering tadi, ya kesabaran tadi. Ya untuk kita bisa masuk pada akhirnya. Ya. Oke. Jadi ingat ya, pertama kita memang harus tetap ya, kalau kasus khusus ada PIC sendiri. Long suffering itu menjadi bagian dari kita menanganinya. Bukan seperti menderita bagaimana, tapi menjadi sesuatu yang penting ya. Terus kemudian perlengkapi kita ya dengan pengetahuan bagaimana berbicara dan berkomunikasi dengan remaja. Nanti ada kita tadi triknya, jangan kritisi dahulu, terima dahulu, dan nanti bersabar, kita kenali dulu supaya mereka mengenali diri merekanya. Tadi kan saya kasih yang sedikit tadi ya. Nah coba kita bawa mereka untuk mengenali diri mereka dahulu. Baru tuntun mereka untuk melihat dirinya tuh ada di mana, solusinya apa. Oke, terima kasih. Terima kasih.